Nah, jadi kami menantang sebenarnya Baris Krim maupun Polda Metro Jaya, coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di Pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, lalu menjadi komisaris BUMD, terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu. Ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami expose nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Rabu 9 Juli 2025. Dan kita melaporkan 2 laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismon dan Hermanto ya, untuk pencemaran nama baik Profesor. Dan untuk pasal pemerasannya kita Bambang Suryadi udah resmi, segera Polda proses tangkap mereka. Yang menyebut nama saya apalagi Paiman nggak ada, tapi dia sudah masuk ke lingkungan dari jebakan saya gitu. Artinya apa? Ada kepanikan luar biasa, Pak. Ini kalau kita lihat secara psikologi, ini memang ada sesuatu. Dia takut sekali kalau dia terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Paiman Raharjo yang terseret kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, yang diduga Paiman Raharjo ini otak yang mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pojok Pramuka. Nah, gara-gara polemik dugaan ijazah palsu ini yang sebelumnya dibongkar oleh Bitor Suryadi, akhirnya ya Paiman Raharjo melalui kuasa hukumnya yaitu Farhad Abbas ya melaporkan 3 orang yakni Roy Suryo, Bitor Suryadi dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Jadi laporan tersebut terkait penyebaran berita bohong kata Paiman dan pencemaran nama baik. Dan gara-gara polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret Paiman Raharjo, akhirnya dia pun ya dipecat ya dari komisaris PHE Pertamina Hulu Energi. Jadi sebelumnya Paiman ini adalah salah satu komisaris Pertamina Hulu Energi, dan pada akhirnya pun ya Front Mahasiswa melaporkan dugaan kejanggalan akademik Profesor Paiman Raharjo ke Polda Metro Jaya. Jadi gelar Profesor Paiman Raharjo ini diragukan ya oleh Front Mahasiswa Universitas Mustopo Beragama ke Polda Metro Jaya. Jadi profesornya ya begitu cepat ya. Kata Roy Suryo kok 2 bulan jadi profesor katanya. Netizen menduga jangan-jangan memang gelar profesornya dia juga abal-abal ya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Capek-capek gue sekolah 4 tahun S1, 2 tahun S2, kalah sama tukang sapu. Ngikutin gak kasusnya ijazah Jokowi yang palsu? Ternyata yang buat itu tukang sapu tadinya. Terus dijanjiin lah si tukang sapu ini kalau dia jadi gubernur, jadi komisaris di suatu pasar ya, tahu gue lupa. Ternyata si Pak Jokowi ini jadi presiden. Tebak apa yang terjadi? Ya, si tukang sapu itu menjadi menteri. Wah. Dan yang lebih membagongkannya lagi, si tukang sapu ini ijazahnya juga polseng. Dia nggak ada SMP, nggak ada SMA gitu, dia bikin gitu. Terus dia ikut kursus katanya di Singapura. Ya, jadi sekarang tahu kan kenapa Indonesia itu jalan di tempat bahkan terkadang mundur. Karena pemimpin-pemimpinnya orang-orang bego dan tolol. Yang kayak gue gini, yang lulus dari universitas negeri, nilainya bagus, sekolah bener-bener gak jadi apa-apa, say. Yang bisanya jadi apa-apa itu hanya orang-orang tolol. Cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi, tarik anak kau dari Wapres, ya kan? Selesai. Dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Paiman ini di Pasar Pramuka. Jadi
kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Pak Iman. Jadi kalau kita mau menyelamatkan bangsa negara kita ini dari perampok-perampok yang ada di sekitarnya Gibran, ayo remeh-remeh. Jokowi aja dikendalikan oleh para bandit-bandit di sekitar Jokowi. Tambang sana, tambang sini, uang sana, uang sini, kan dirampok. Jadi dari awal wali kota Solo itu sudah dibikin oleh si Pak Iman. Jadi saya sebut bahwa dokumennya Jokowi diulang itu, ya itu yang diulang. Jadi semua fotonya sama. Mana adalah keluaran UGM ada foto di atas stempel, kan semuanya stempel di atas foto. Nah, jadi kecurigaan itu diperkuat. Jadi kalau bisa hari ini diputuskan menangkap dulu yang namanya Pak Iman. Sudah tuh cari si Jokowi, ajak berunding sama Jokowi, tarik anak kau dari Wapres, ya kan? Selesai. Satu-satunya kita harap bangsa ini tidak dipimpin terus sama keluarga Jokowi yang bodong. Jokowi tidak punya dokumen, si Gibran nggak punya. Gibran itu dia hanya punya SMP, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang, dia dobrak konstitusi. Jadi saya ingin membuktikan pada waktu 2012 itu ada tim Solo yang dibawa Jokowi 6 orang, ada tim DKI yang dibawa pimpinannya Pras, Boy, dan sekali-kali itu bahwa ada pertemuan-pertemuan yang mereka nggak tahu pasti, karena ini kan ingin melakukan sesuatu yang gelap, pasti sedikit orang. Tapi saya berkeyakinan yang tahu persis itu Widodo, Pak Iman, sama Jokowi. Setelah Abang membeberkan semua ini, gimana tanggapan partai? Apakah Ibu Mega mendukung atau menegur Abang? Jadi Ibu Mega menganggap ini masih wajar, jalan aja. Jadi Abang belum ditegur Bu Mega atau? Tidak ada yang tegur. Saya malah didukung para senior-senior. Itu aja. Semakin dia panik. Kemudian dia keluarkan itu tadi WA kepada jurnalis yang mengirim juga ke saya, orang-orang itu. Yang isinya gila banget. Ini sebelah ini masuk apa namanya killing ground nih. Dia masuk killing ground ya? Dari jebakan saya. Langsung saya WA dia langsung, Pak. Ya. Hari ini saya ingatkan juga, Pak, bahwa saya ketua forum bukan sedulur Jokowi. Jangan main-main sih begitu kan. Ada respon ketika enggak, dia tahu, Pak. Enggak. Saya tidak pernah sempat kan ke Pak Roy Suryo dia memberikan WA. Iya. Kalau ke Bapak enggak ada. Sama sekali nama saya tidak pernah disebut. Saya juga berat tadi disebut. Pada saat di Ainus juga enggak, kelompok Jokowi juga enggak. Makanya saya bilang kalau mau tangkap saya sekarang aja, sebelum saya ngomong nih sebenarnya. Sama yang pengacara. Tapi nggak ada satu yang menyebut nama saya, apalagi Pak Iman. Nggak ada. Tapi dia sudah masuk ke link ground dari jebakan saya gitu. Artinya apa? Ada kepanikan luar biasa, Pak. Ini kalau kita lihat secara psikologi, ini memang ada sesuatu. Dia takut sekali kalau dia terbongkar. Bahkan ada satu kata kunci, Pak, yang saya puja. Jadi yang namanya Kana yang pernah disebut, Bukana itu istrinya tadi ya. Itu dia ya pada saat yang sekarang ini dia pernah mengatakan kepada seseorang yang juga ini teman saya nih, orang pemain juga di situ. Di Pasar Pramuka. Dia bilang apa? Bang, sebetulnya yang nyetak langsung bukan Pak Iman, tapi ada yang nyetak jasa Jokowi. Kan dalam konteks pasti kan ini kan pasti perintah Pak Iman gitu loh. Kan? Dan Sukono itu sudah dijamin hidupnya, ya kan? Yang penting jangan bersuara. Nama orang ini disebutkan nggak oleh Bu Kono ini, yang mencetak langsung? Belum. Si teman saya nggak takut kalau dia paksakan dia akan curiga. Hari ini masih dibiarkan aja. Tapi itu pernyataan bukanlah itu bukan pertanyaan dari teman saya nggak. Dia langsung. Iya, karena kan teman saya coba mancing. Wah. Itu Pak, itu kasihan juga Pak Iman yang begini-begini betul. Keluarlah itu. Nah, padahal Bukana dengan Sukono itu orang paling dekat Pak Iman. Bahkan Pak Iman pernah menyebutkan di publik itu, kalau mau konfirmasi saya tanya aja sama Sukono Bukana ini. Iya. Nah, ini masih terus didalami sama teman saya. Oke.
Itu pernah Bapak nyatakan nggak soal pernyataan teman ini? Belum. Ke media apapun? Belum. Jadi ini yang pertama? Ini pertama. Itu pemain, dan dia pernah tangkap juga sama polisi dulu. Karena buat dokumennya Tommy. Nah, itu orang asli situ. Kan? Orang asli wilayah sana, Pramuka orang asli itu. Karena memang ada semacam friksi lah antara kelompok yang datang dari Jawa dengan orang situ. Makanya mereka begitu muncul ini, langsung mereka kayak semacam dendam kesumat lah gitu ya. Iya, muncul kembali. Iya. Nah, orang itu yang dihadirkan kemarin, tapi namanya nggak disebut karena dia masih saya suruh untuk jalan. Akhirnya apa? Semakin yakin saya. Itu Kana sendiri nyebut, Ibu Kana itu. Iya. Pada saat dia lagi fotokopi. Oke, kita berharap semoga ini kan pertama kali Bapak angkat pernyataan Ibu Kana ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan sebetulnya polisi kan? Iya, betul. Iya, betul. Kan kalau misalnya saya kan intelijen, saya bukan eksekutor, Pak. Gitu. Ya. Salah saya kalau misalnya tiba-tiba saya nangkap dibawa ke polisi, salah. Gitu. Ini adalah tugas polisi sebagai eksekutor kan untuk memperjelas. Dalam penilaian Bapak terhadap polisi ini, mereka lamban, sangat lamban atau gimana, Pak? Tidak ingin. Ini terungkap. Lamban, sangat lamban, tidak ingin disoro ya, Pak? Iya, itu dia. Tapi mudah-mudahan, Pak, dalam waktu dekat terjadi perubahan Kapolri, ini juga akan berubah. Tentang itu seberapa optimistis Bapak? Tentang perubahan, tentang karena saya sudah berjumpa dengan yang dicalonkan sebagai Kapolri. Dia tahu bahwa dia keluarga tentara juga. Mudah-mudahan, Pak. Kalau tidak ada orang ini harusnya lurus lah ya. Harusnya lurus. Udah pasti karena dia orang yang terbuang. Pada periode sebelumnya. Ya. Padahal dia Adi Makayasa loh, Pak. Oh, iya. Orang terbaik kan? Ya, terbaik. Ya, tapi terbuang. Iya. Oke. Terbaik itu belum pasti bisa diajak konspirasi kan? Berada di tempat yang salah gitu ya. Salah secara apa ya? Iya, salah secara manusia bukan salah. Artinya gini, salah tidak hakiki lah gitu, Pak. Gelar perkara khusus tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi telah selesai. Jadi Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, dan semua TPUA datang. Yang tidak datang justru Pak Jokowi dengan ijazah asli. Dan juga perwakilan dari UGM yang seharusnya mengklarifikasi juga nggak datang. Kalau saya sih nggak tahu kenapa udah menduga dari awal kalau ini cuma dagelan doang. Karena sebenarnya Pak Jokowi harusnya datang bawa ijazah asli. Dan pihak UGM datang untuk mengklarifikasi. Sayangnya mereka tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini. Ini tetap saja Pak Jokowi dan pihak UGM tidak mau menunjukkan keprofesionalismenya gitu. Tidak mau menaikkan harkat dan harga diri mereka gitu. Jadi Pak Jokowi tetap aja akan dihujat sebagai orang yang punya ijazah palsu. Dan ya tidak ada ikat dari Pak Jokowi untuk membuat orang jadi percaya gitu loh bahwa beliau punya ijazah asli. Padahal Pak Jokowi sudah memakai ijazah UGM teknologi kayunya sebagai salah satu syarat paling penting ya untuk melamar pekerjaan apapun. Itu kan syarat paling penting, itu kan ada ijazah ya yang sudah pernah dipakai gitu pada saat menjadi wali kota, pada saat menjadi gubernur, pada saat menjadi presiden, sebagai pejabat publik. Ya seharusnya yang namanya ijazah Pak Jokowi itu sudah menjadi milik publik. Padahal kan Pak Jokowi sudah pakai gelar insinyur ya gitu. Tinggal tunjukin aja ijazah aslinya dan harusnya bangga karena sebagai lulusan UGM. Tapi kelihatannya Pak Jokowi nggak bangga ya sebagai lulusan UGM, dan UGM juga nggak bangga ya bahwa lulusannya sudah pernah menjadi presiden. Dan lucunya dari Barreskrim sendiri tidak menunjukkan alat bukti yang pernah mereka teliti, yang pernah mereka selidiki, yaitu ijazah Pak Jokowi sama sekali tidak ada, tidak didatangkan, baik fisiknya maupun fotonya aja, nggak ada sama sekali. Jadi ngapain sih sebenarnya gelar perkara ini tanpa adanya alat bukti? Jadi basa-basi banget ya, Pak. Rakyat nggak sebodoh itu kali Pak, kita mempercayai sesuatu yang terindra yang harusnya bisa kita lihat, terus kita nggak pernah lihat, terus kita harus percaya gitu. Bukankah seharusnya Bapak polisi lebih tahu ya kalau yang namanya alat bukti itu harus ada, harus jelas, harus terang benderang. Dunia internasional tuh ketawa loh melihat kita seperti ini. Ya, dibilang nanti pemerintahannya korup itu kan merusak gitu ya, bukan soal korupsi uang aja gitu loh, korup merusak gitu, tatanan gitu nggak mau, tapi dipertontonkan gitu, kedunguan. Kita rakyat disuruh mempercayai sesuatu itu ada, padahal kita nggak pernah lihat gitu loh. Padahal sesuatu yang dibilang ada itu harusnya bisa dilihat, karena ini ijazah gitu loh. Tapi padahal Pak Jokowi bilang saya direndahkan serendah-rendahnya karena urusan tuduhan ijazah palsu. Tapi Pak Jokowi tidak datang gitu ya, bawa ijazah aslinya. Press conference, kan sering banget tuh press conference, seperti waktu bagi-bagi bansos juga ditunjukin banget gitu kan ya. Press conference, saya ini ijazah asli saya serahkan kepada Barreskrim, silahkan diteliti, siapa yang menuduh saya ijazah palsu, kalau perlu dari zaman Babang Tri sampai sekarang Pak Roy Suryo dan lain-lain, dan
pihak TPUA, kita semuanya selidiki bareng-bareng, kita semuanya cek bareng-bareng di laboratorium. Pak Jokowi jadi bisa menaikkan harga dirinya setinggi-tingginya. Tinggal yang ini segala Pak Roy Suryo apa segala Pak Rismon segala macam dipenjarain aja. Kalau memang ijazah Bapak asli gitu loh. Tinggal nanti dicek karbon, cek tanda tulisan apa segala macam. Udah dicek asli semua. Kan tinggal tuh yang galak-galak yang ngatain Pak Jokowi ijazahnya palsu, masukin aja semuanya penjara. Gitu loh Pak. Tapi sekarang narasinya itu aneh gitu loh. Kita rakyat dibolak-balik itu narasinya. Seolah-olah kan UGM udah bilang asli, kan polisi udah bilang asli. Aduh hello, Pak polisi itu juga kan manusia. Orang-orang yang sekarang di UGM itu juga kan sekarang manusia. Manusia bisa salah kan, gitu loh. Bukan malaikat. Ini bukan tentang otoritas, tapi ini tentang bagaimana kejujuran Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, gitu loh. Kalau mau dibilang polisi kan benar, UGM kan benar, banyak kok masalahnya Pak polisi, ya kan? Ada yang kesandung masalah perempuan, ada waktu itu masalah Verdi Sambo, gimana? Waktu itu ada masalah Pak polisi yang ternyata bandar narkoba, gimana? Makanya saya mohon maaf, polisi juga kan manusia juga. Alangkah enaknya supaya kita tidak saling mencurigai gitu ya. Orang-orang yang menuduh ini ya didatangkan juga sama-sama diberi akses untuk sama-sama meneliti gitu loh. Itu kan paling asik kan? Malah ini dikasih ada laporan di Polda lah, malah yang gimana ya? Emang mau menjarain kayak gimana banget sih Pak Jokowi? Dulu kan Pak Bambang Tri sudah dipenjara sekali, nggak juga datang ijazahnya Pak Jokowi. Lalu Pak Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara. Pak Bambang Tri 2 kali, ya Gus Nur sekali, nggak juga datang ijazahnya Pak Jokowi. Sekarang mau menjerat lagi Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan TPUA untuk dipenjarakan lagi. Apakah memang harus jadi kayak perang saudara ya untuk mengetahui kejujuran Pak Jokowi? Apakah untuk pengen tahu tentang ijazah Pak Jokowi aja harus memenjarakan rakyatnya ya? Harus berapa orang yang dipenjara supaya Bapak ikhlas untuk menunjukkan ijazah asli Bapak? Inikah Pak Jokowi yang pro rakyat, dekat dengan wong cilik? Inikah Pak Jokowi yang selama ini sebagai orang biasa yang menjadi pemimpin sehingga mau memenjarakan rakyatnya hanya untuk mengetahui kejujuran Bapak? Pak, tunjukin aja biar semua kegaduhan ini selesai. Dari saya rakyat yang mencintai kedamaian, gitu loh. Karena malu ya, nanti semakin dunia internasional juga pasti kan mereka juga nggak mungkin loh mereka nggak meneliti, mereka juga pasti meneliti gitu loh. Jadi ini hal yang sangat memalukan gitu dilihat sama dunia internasional. Makanya dolar juga jadi naik terus. Karena kenapa? Dilihat Indonesia itu begaduh terus gitu loh. Begaduh terus. Padahal ada hal yang gampang cara menyelesaikan kegaduhannya, yaitu dengan kejujuran. Jujur aja, jujur. Oke, thank you. Sebelum ada ketetapan hukum dari pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, maka tidak ada pidana pencemaran nama baik. Pak Hakim ini memutuskannya berdasarkan apa? Karena kalau dari hasil food lapor itu juga dari ketemuan kejanggalan yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo CS terhadap ijazahnya Pak Jokowi, itu kemarin setelah gelar perkara khusus itu, kalau nggak salah dari Kompolnas itu letak huruf di ijazahnya itu ada yang keluar gitu Pak, tidak identik dengan ijazah yang lain. Maksudnya ijazahnya Pak Jokowi itu diteliti oleh Pak Roy Suryo itu keluar huruf A-nya gitu. Dia bilang mencotot, tidak identik dengan ijazah rekan-rekan yang lain. Itu jawaban dari Kompolnas itu. Oh, enggak apa-apa itu. Nah, hari ini Pak Roy Suryo tuh menemukan lagi ijazah-ijazah dari teman seangkatan Pak Jokowi tahun 85. Ternyata ada emboss, ada watermarknya. Oh, sementara yang punya Pak Jokowi diteliti karena memang semua kan dari foto. Pak Jokowi kan belum mengeluarkan, termasuk si Joshua ahli forensik itu digital itu juga belum bisa melakukan penelitian karena dia belum melihat juga ijazahnya. Nah Pak Roy Suryo ini apa yang ada diteliti dulu. Yang ada dari mana? Yang datang dari Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli itu. Kan Sandi yang jadi bilang, ini loh kalian yang pengen dapat ijazah asli. Dan Sandi gara-gara itu tuh hampir dilaporkan. Karena berani-berani memposting ijazah Pak Jokowi tanpa izin. Kemudian dia datang habis lebaran kemarin dia datang ke tempat Pak Jokowi minta maaf dan keluar dari rumahnya mengatakan bahwa Pak Jokowi mengakui bahwa ijazah yang diposting itu memang sama dengan yang dimiliki.
Itu. Ya, jangan sampai nanti diputuskan dari hakim ini berdasarkan hasil puslapor yang kemarin itu kan digugat, makanya ini diadakan gelar perkara khusus lagi. Itu ya seperti kasus Joshua dulu setelah dikubur kan, padahal kan sudah diotopsi, itu dibongkar lagi. Si pelapor keluarganya Joshua mendatangkan seorang ahli juga pada saat dilakukan bedah ulang. Lah nanti sebelum diputuskan oleh Pak Hakim bahwa ijazah itu asli, itu harus dilakukan autopsi lagi, autopsi baru, dibuka itu anatomi ijazahnya itu. Ya jangan kemudian nanti memutuskan berdasarkan hasil survei. Berdasarkan hasil survei penduduk Indonesia, 80% meyakini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Maka diputuskanlah ijazahnya asli. Tak, salam lah. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi gak beres-beres. Gimana mau beres? Gelar perkara aja ijazahnya gak ada, orangnya gak ada. Padahal yang diminta publik itu sederhana, tunjukkan ijazah aslinya beres. Ini Bareskrim juga aneh aja ini, namanya gelar perkara, masa ijazahnya nggak digelar? Padahal dalam logika hukum yang sehat dan akuntabel, objek yang diperkarakan itu wajib menjadi bagian dari gelar perkara. Nah, kita percayakan kasus ini ke yang berwenang supaya cepet beres. Kalau nggak beres-beres, ya berarti mungkin yang berwenang juga nggak beres. Logika hukum negara kita sudah buta, bahkan mati suri. Bila fotokopi dijadikan alat bukti yang benar, artinya ke depan rakyat sudah bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan fotokopi uang. Dan logika hukum yang demikian harus dipertahankan agar kita hemat. Bila ada yang bertanya, kenapa pakai fotokopi uang? Cukup jawab, aslinya ada di rumah. Dan bila yang bersangkutan mau lihat uang yang asli, suruh lihat di pengadilan.